Confidential, always listening, always understanding. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Kutipan pidato Anas tersebut menjadi bagian bentuk perlawanannya. Ini baru permulaan. Penetapan status tersangka oleh KPK jelas menyandera Anas dan memati surikan dirinya dalam kancah perpolitikan. Namun, langkah Anas seolah tidak bisa dihentikan. Anas tidak diam dan menantang balik kubu Cikeas. Gertak sambal kalau Anas mengatakan dia akan lakukan ini. Yang pasti dia tidak membuat pernyataan tertulis pengunduran dirinya. Yang dialami oleh Mas Anas ini adalah bukan penegakan hukum, tetapi konspirasi yang sudah direncanakan. Ini aku sedikit kritik adikku Anas. Kita santun, kita tidak sadis. Tapi kau yang sadis. Kau berhentikan aku, itu aku tidak sadis. Anas adalah orang yang saya kenal, orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Anas adalah orang yang sangat santun, yang tidak pernah dibuat-buat kesantunannya. Anas bisa diam di sebelah saya 1 jam tidak bercakap-cakap sampai saya berbicara. Jadi anak ini betul-betul terluka hatinya. Sebagaimana Brutus yang sering dikutip oleh Pak Karni Ilyas, bahwa Brutus adalah disodomi oleh Julius Caesar. Emaknya Brutus ditiduri oleh Julius Caesar. Ini adalah kesetiaan yang dibayar oleh Brutus. Tetapi dia merasa dikhianati oleh Julius Caesar. Dan dia ikut dalam pembunuhan. Dengan usus yang terburai, Julius Caesar terkapar di lantai sambil berkata, "Tu Brutus, kau juga Brutus." Pak Karni suka itu. Dan ini terjadi pada hubungan Muammar Gaddafi dengan Musa Kusa, kepala intelijen Libya. Inilah dalam penggulingan Muammar Gaddafi. Karena Musa Kusa disingkir ketika Saif al-Gaddafi sudah besar. Padahal Musa Kusa membantu kudeta dari tahun 69. Nah, ini hubungan-hubungan seperti ini yang tidak disadari. Dan menurut hemat saya, kenapa kami ikut concern, ini celaka nih negeri kalau kayak begini. Celaka betul. Akibat daripada suatu konflik internal sebuah partai, akibat hubungan yang tidak serasi sebuah partai, kita harus membayar semua. Ongkos harus kita bayar. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan Demokrat, dengan P3. Saya udah mau modar. Umur saya 70, dikit lagi modar udah pasti. Kepentingan saya adalah kita harus demokrasi struktural ini harus dipraktekkan secara demokrasi behavioral. Jadi jangan struktur demokrasi ini dimainkan oleh orang-orang yang mentalnya ancur-ancuran. Saya tidak soal Anas harus diperiksa secara hukum, silakan saja. Anas korupsi kata Pak Osekalius, bukunya sudah tulis, sudah ada kan, mungkin juga di Mahabharata udah ada Anas ini korupsi. Itu saya tidak hirau, itu urusan hukum. Yang saya hirau adalah masalah kepemimpinan di negeri ini. Kok kayak begini? Kenapa seorang presiden panglima tertinggi ABRI tidak mengurus 7 TNI yang tertembak di Papua, 8 ditambahin 1 sama Egy Sujana, temannya Aceng. Cobalah yang diurus hasil survei. Demokrat jatuh surveinya. Lah ini orang urus. Tidak terlihat, cuma dia bilang, udak itu, apa namanya, itu penembak. Ya saya juga bisa namain, doain yang meninggal. Kan begitu. Itu kan bukannya seorang panglima. Dan ini yang harus betul-betul, apa namanya, introspeksi kita. Introspeksi, keadaan ke depan makin rawan. Lembar kedua dibuka oleh Anas, ini akan ribut, dahsyat dan mengerikan, dan kita akan kumpul lagi pada suatu Selasa malam membahas itu. Terima kasih.